Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator dari tim Halo Puan. Kepada yang kami hormati, Ibu Popi Astari, kami persilahkan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang pada acara hari ini, yaitu silaturahim dan workshop Gerakan Melawan Stunting Halo Puan bersama Ormas dan komunitas sosial di Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, pengurus dari Ormas, dari organisasi profesi, juga dari komunitas sosial di Jawa Barat khususnya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Sedikit saya sampaikan tentang Halo Puan sendiri. Halo Puan merupakan lembaga sosial dari Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang salah satu program utamanya adalah gerakan melawan stunting. Kalau dipikir kenapa harus stunting pada saat ini? Karena setelah kami melakukan riset, ternyata stunting adalah masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh Indonesia. Bahwa stunting ini bukan hanya masalah nanti balita masa depan ini gagal tumbuh kembang fisiknya, tapi akan mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Oleh karena itu, Halo Puan telah melakukan berbagai riset hingga menemukan daun kelor menjadi salah satu intervensi untuk menangani stunting ini. Halo Puan selama beberapa bulan dari Oktober 2021 hingga Maret 2022 sudah melakukan gerakan melawan stunting dengan mengolah daun kelor menjadi asupan super. Itu kami sudah menjelajahi 23 titik di 17 kabupaten dan kota khususnya di Jawa Barat. Juga kami berharap pada kegiatan hari ini Halo Puan bisa bekerja sama dengan banyak organisasi sosial, banyak dengan komunitas sosial, organisasi masyarakat dan profesi untuk bersama-sama menangani stunting. Karena memang stunting ini masih sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bahkan angkanya lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional. Kalau di Jawa Barat angkanya sekitar 31%, sedangkan rata-rata nasionalnya 27%. Nah, tentunya masalah stunting ini tidak bisa ditangani, kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada pemerintah. Tidak bisa semuanya diselesaikan oleh pemerintah tanpa ada kesadaran dari warganya sendiri. Nah, warga membutuhkan banyak bantuan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Halo Puan bisa membangun kerjasama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk turut melawan stunting dengan intervensi mengolah daun kelor menjadi asupan super. Fakta kelor digunakan secara ilmiah untuk mengatasi malnutrisi itu banyak banget, tidak terbantahkan. Sampai akhirnya alhamdulillah kemudian BP POM juga sekarang mengakui kelor dan memberikan izin edarnya. Jadi itulah kenapa kemudian muncul revolusi nutrisi, menjadikan kelor sebagai sumber asupan nutrisi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mudah dan murah. Cukup 3 bulan sudah bisa panen. Seperti ini. Kemudian meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman generasi muda. Kenapa? Karena adik-adik kita, anak-anak kita makanannya sekarang udah nggak keru-keruan. Gula buatan, pewarna buatan, dan sebagainya yang pada akhirnya merusak dirinya, mengganggu otaknya, menjadi stunting. Ketika dia menggantikan kita posisi kita menjadi bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, menggantikan akang-akang ngece yang aktivitas di organisasi, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan kecerdasannya karena memang sudah sangat terbatas. Makan 1 mangkok daun kelor itu sama dengan makan 17 mangkok susu, sama dengan makan 25 mangkok bayam, sama dengan makan 9 mangkok telur. Berlipat-lipat, sama dengan makan 15 mangkok pisang, cau. Ya, seperti itu. Berlipat-lipat. Satu sisi sangat berterima kasih untuk Halo Puan terhadap gerakan-gerakan ini. Kami dari AIMI siap mendukung mungkin dari sisi edukasi tentang menyusui dan HPK.
kemudian juga terkait pola asuh dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan mengenai daun kelor ini sebagai salah satu alternatif asupan gizi yang sangat baik untuk menjaga gizi keluarga ya, bukan hanya bayinya saja tapi juga keluarga secara keseluruhan. Jangan sampai nih daun kelor ini menarik loh Mbak gitu, karena setahu saya pribadi, belum tahu nih kalau ternyata daun kelor ini bisa jadi asupan yang super gitu. Di warung penting ini kita akan menjual atau mencoba menyediakan nih, remajanya yang menyediakan ya, produk-produk yang memang ini mencegah stunting gitu Pak, atau produk-produk yang memang bergizi gitu. Tapi terlepas dari itu, kita pun tidak hanya menjual produknya aja, tapi memang berharapnya program ini bisa berkelanjutan. Jadi kita juga akan berkolaborasi bersama Dinas Pertanian juga Pak untuk pengadaan sayuran dan sebagainya gitu. Nah, menurut daun kelor ini, apakah kelor ini bisa kita berdayakan juga nih bersama teman-teman PIK? Ini yang kita harapkan sebenarnya, mengapa kita ingin kolaborasi dengan teman-teman NU, dengan teman-teman Aisyah. Tujuan salah satunya itu adalah itu Bu, biar kita bisa mempercepat itu, biar kita bisa mempercepat sosialisasi melawan stunting dengan bubuk kelor. Saya merasa bangga, merasa dapat teman gitu ya, dengan adanya organisasi Halo Puan ini. Kita bisa bersama-sama untuk bersama-sama menguatkan, mengenyahkan stunting di bumi Indonesia ini, bumi yang kita cintai bersama. Sebetulnya ini menjadi tugas kita bersama ya, bukan tugas salah satu masa. Jadi Halo Puan lah yang mencoba membuka peluang-peluang untuk bersama-sama kita menggiatkan. Yang digiatkan itu mana? Digiatkan dari sejak sebelum terjadi stunting. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, bahwa kebaikan itu tetaplah menjadi kebaikan kalau kita mulai dari sekarang. Dan kita mulai dari diri kita sendiri, menanam kebaikan untuk nanti kita kuat, kita nanti untuk tuai oleh anak cucu kita. Anak cucu yang tidak stunting adalah menjadi dambaan kita bersama. Menyiapkan generasi emas Indonesia adalah menjadi tugas kita bersama. Semoga kita bisa bekerja sama untuk bersama-sama menghilangkan, mengenyahkan stunting dari bumi Indonesia. Suatu yang luar biasa tetapi tidak kita kenali ya. Daun kelor ini ada di sekitar kita dan memang bumi Indonesia ini sudah sangat mengenal ya, ternyata tidak hanya di Pulau Jawa saja tapi di seluruh wilayah Indonesia mengenal tentang daun kelor. Dan daun kelor itu mereka gunakan untuk mereka ibu-ibu yang tadinya untuk menyusui itu sudah sangat tepat. Tapi ada juga hal yang salah ternyata untuk hal mistik ya. Nah, namun langkah kecil yang kayak tampaknya sederhana dari daun kelor ini ternyata memberikan dampak yang besar. Jadi kerja melalui titik awal di daun kelor itu bisa membuka banyak peluang untuk menyelamatkan Indonesia dari stunting. Terus bergerak Halo Puan, kami ingin menjadi bagian untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari stunting. Sangat jarang ya, sangat jarang sekali baik organisasi apalagi individu yang memiliki kepedulian terhadap stunting. Mengapa? Karena stunting itu
hasilnya akan diperoleh dalam jangka yang sangat panjang, apalagi sekarang ini bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi 10 dan 25 tahun ke depan hasil yang dapat diperolehnya, sehingga bisa dipastikan orang yang memiliki kepedulian terhadap stunting, dia benar-benar memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan dan kelangsungan hidup bangsa ini. Dan Halo Puan memiliki beban tambahan dalam pengabdiannya ini. Kenapa? Karena yang dia bawa ke daun kelor yang orang banyak yang tidak paham bahwa sebetulnya daun kelor adalah solusi bagi malnutrisi, solusi bagi penanganan stunting. Jadi saya betul-betul salut apa yang dilakukan oleh teman-teman Halo Puan, dan saya pun salut, terima kasih atas kepedulian Mbak Puan terhadap generasi kita yang akan datang, generasi emas yang bebas malnutrisi, bebas stunting. Hebat. Duta Generasi Berencana ialah agen di mana menjadi corong ilmu pengetahuan atau orang yang menjadi inovator untuk remaja yang lain, karena untuk mencegah stunting itu perlu dinamakan berkolaborasi, karena untuk mencegah stunting yang besar sekali masalahnya kita harus berkolaborasi dan juga menerapkan semangat 2125 keren, karena untuk mencegah stunting harus diperlukan pencegahan dengan pernikahan dini. Dan untuk remaja semua, kita generasi berencana harus tahu apa itu stunting dan juga bagaimana mekanisme dari kita melawan stunting untuk generasi emas di Indonesia tahun 2045. Oke, sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan stunting bagi remaja, pembagian tablet tambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri khususnya, dan pengetahuan tentang stunting lainnya melalui posyandu remaja. Mereka menimbang berat badan, mengetahui HB dari darahnya sehingga kesehatan mereka bisa terus terjaga. Dan di sini merupakan di acara Halo Puan ini kita menambah pengetahuan bahwa dari daun kelor ini bisa menjadi suatu asupan yang nutrisi yang super sekali untuk remaja, bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang lainnya seperti puding, yogurt yang tentunya bisa menarik para remaja. Ini sangat menarik sekali bagi kita khususnya, dan juga kedepannya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Kami Generasi Berencana sangat siap untuk berkolaborasi dengan Halo Puan untuk mengatasi stunting khususnya yang ada di Jawa Barat dan juga umumnya di Indonesia, karena stunting adalah masa depan kita bersama untuk mencegahnya dari mulai hulu hingga ke hilir. Program untuk penanggulangan penurunan angka stunting khusus di Jawa Barat ini yang diinisiasi oleh Halo Puan dengan menggunakan daun kelor merupakan suatu terobosan yang luar biasa. Ini merupakan suatu terobosan yang belum ada sebelumnya, yang ternyata memang daun kelor memiliki khasiat atau kandungan gizi yang luar biasa, yang tadi sudah kita bahas juga tentang kandungan gizinya yang bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan makan yang biasa kita makan sehari-hari. Ini suatu hal yang sangat-sangat berguna dan juga bisa bisa diaplikasikan untuk menurunkan angka stunting di Jawa Barat khususnya. Dan ini merupakan apresiasi dari kami dari Alkanu Jabar, yang mana dengan adanya inovasi yang luar biasa ini, dengan Halo Puan dan juga Alkanu Jabar bisa bersinergi untuk sama-sama memberdayakan daun kelor untuk menurunkan stunting di Jawa Barat. Alkanu Jabar dengan Halo Puan siap untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting di Jawa Barat. Pada prinsipnya dari KNPI Kabupaten Kuningan, dengan adanya Halo Puan, gerakan melawan stunting ini kami sangat apresiasi ya dengan adanya program ini. Dan kami pun di KNPI, kebetulan saya sebagai wakil ketua bidang kesehatan masyarakat, kami menyambut baik dengan program ini, dan kami pun di Kabupaten Kuningan siap untuk menggelar acara yang sama ini di Kuningan, karena di Kabupaten Kuningan pun angka stunting cukup tinggi. Dan tadi saya dapat kabar baru lagi, walaupun angka stuntingnya sudah turun, tapi tetap ini menjadi perhatian kami di Kabupaten Kuningan untuk mengenai
melawan stunting di Kabupaten Kuningan. Dengan adanya Halo Puan ini, kami sangat berharap gerakan ini juga di Kuningan bisa terselenggara dengan cepat lah, di waktu yang cepat. Dengan gagasan daun kelor ini ya, masyarakat juga belum begitu banyak yang paham manfaat dari daun kelor. Dengan adanya workshop ini tentang manfaat daun kelor, sangat membantu untuk mengedukasi ke masyarakat untuk bisa mencegah adanya stunting. Dengan daun kelor adanya asupan gizi yang sangat baik. Halo Puan,